Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kita sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar, yang mana agar pelajaran yang nanti kita akan pelajari dapat lengket di hati kita, sehingga kita dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada anak-anak sekalian. Adakah yang tahu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, betul. Materi pada hari ini yang kita akan pelajari yaitu bab 1 tentang, adapun yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam yaitu pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat berarti hukum ataupun syariat. Kitab ini diperuntukkan bagi umat Israel. Pokok ajaran Taurat ini meliputi yang pertama yaitu tauhid, yang artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yaitu perintah menyucikan hari Sabtu. Adapun yang ketiga yaitu perintah menghormati orang tua, dan yang terakhir yaitu larangan membunuh, berzina, mencuri, menjadi saksi palsu, dan mengambil hak orang lain. Adapun yang kedua, kitab yang diturunkan yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud yaitu pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur ini diperuntukkan bagi umat Bani Israel, sama halnya seperti kitab Taurat. Kitab Zabur diturunkan di kota Yerusalem. Sementara itu, kitab Zabur ditulis dengan bahasa Kipti. Adapun pokok ajaran kitab Zabur meliputi hampir sama seperti kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, yang mana tidak memuat hukum ataupun syariat. Yang kedua, kitab Zabur berisi zikir, nasihat, dan hikmah. Kitab Injil ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, yakni pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil ini menggunakan bahasa Suryani. Kitab Injil ini diperuntukkan bagi umat Nabi Isa alaihissalam yang sekarang kita kenal sebagai umat Nasrani. Adapun pokok ajaran kitab Injil ini meliputi yaitu perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selanjutnya itu membenarkan keberadaan kitab Taurat. Dan yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan selanjutnya yaitu menjelaskan tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul di akhir zaman. Dan yang terakhir, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'anul Karim. Kitab Al-Qur'an ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW di abad ke-7 Masehi. Kitab Al-Qur'an merupakan kitab terakhir ataupun penyempurna kitab-kitab terdahulu. Kitab Al-Qur'an diperuntukkan bagi umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Adapun pokok ajaran kitab Al-Qur'an ini meliputi yang pertama yaitu akidah atau keyakinan. Segala hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini malaikat-malaikatnya. Adapun yang kedua yaitu akhlak dan budi pekerti.
Maksudnya yaitu terkait dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Adapun yang ketiga yaitu ibadah. Maksudnya segala sesuatu yang terkait dengan ibadah seperti tata cara sholat, tata cara zakat, dan tata cara ibadah yang lainnya. Adapun yang selanjutnya yaitu tentang muamalah. Hal ini berkaitan tentang tata cara berhubungan dengan sesama manusia. Dan yang terakhir adalah tarikh atau sejarah, yaitu kisah-kisah orang atau umat terdahulu. Meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Baiklah, dari materi ini, dari anak-anak sekalian, adakah yang mengerti pengertian dari kitab Allah dan beriman kepada kitab Allah? Apabila tidak ada, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan bagaimana beriman kepada Allah, pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian kitab Allah yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada rasulnya untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk atau pedoman dalam hidupnya. Adapun pengertian beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk diajarkan kepada umat manusia. Dan pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulannya bahwa kitab suci adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada rasulnya untuk diajarkan kepada umatnya sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Dapat kita pahami, pengertian dari iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada rasulnya kemudian disampaikan kepada umatnya. Dan iman kepada kitab Allah ini merupakan rukun iman yang ketiga. Lalu kitab-kitab apa saja yang wajib kita imani dan bagaimana isi ajarannya? Untuk lebih jelasnya silahkan kepada anak-anak sekalian untuk menyimak penjelasan berikut ini. Selanjutnya, anak-anak, apakah wahyu Allah itu hanya berbentuk kitab atau ada hal yang lainnya? Baiklah, dapat kita pahami bersama bahwa Allah itu mengutus nabi atau rasul yang perlu kita ketahui itu ada berapa? Ya, betul. Yang perlu kita yakini itu ada 25 nabi. Sedangkan kitab yang diturunkan oleh Allah itu hanya ada 4, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Berarti sisanya itu ada 21 nabi lagi yang tidak mempunyai kitab. Pertanyaannya yaitu, apakah yang lainnya tidak mempunyai wahyu? Adakah dari anak-anak sekalian yang tahu jawabannya? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Dia tetap mempunyai wahyu yang disebut dengan suhuf. Suhuf berarti berasal dari kata sahifah yang berarti lembaran. Jadi 21 nabi atau utusan Allah itu tetap memiliki wahyu yang disebut dengan suhuf. Sama halnya seperti buku ini. Sama halnya dengan buku ini. Tapi bagaimana apabila buku ini kita sobek satu-satu, apakah masih disebut dengan buku? Ada yang tahu? Bukan kan? Hanya satu lembar kertas. Dan apabila dijadikan satu kemudian
di staples, maka bisa dijadikan buku. Yang dalam bahasa Arabnya yaitu kitab. Selanjutnya dalil tentang kebenaran suhuf dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat 18 sampai 19. Selanjutnya yaitu perbedaan kitab dengan suhuf. Apa itu perbedaan? Apa saja perbedaan kitab dengan suhuf ini? Adakah yang tahu? Apabila tidak ada, di sini saya akan menjelaskan apa saja perbedaan kitab dengan suhuf ini. Yang pertama yaitu isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Di dalam kitab itu berisi tentang ajaran hukum syariat berupa apa itu ibadah, zakat, muamalah dan sebagainya. Sedangkan suhuf itu isinya hanya lebih ringkas. Adapun yang kedua yaitu bentuk dari kitab pembukukan, sedangkan suhuf dalam bentuk lembaran seperti yang sudah saya jelaskan tadi, umpamanya seperti buku yang tadi. Dan yang ketiga adalah kitab berlaku lebih lama daripada suhuf. Baiklah anak-anak sekalian, yang terakhir pembahasan kita pada hari ini adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu memberikan petunjuk kepada manusia yang mana yang benar dan mana yang salah. Adapun yang kedua yaitu manusia dapat mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, hati menjadi lebih tentram, damai. Dan yang keempat, bertambahnya ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, mengetahui sejarah umat yang terdahulu. Baiklah anak-anak sekalian, berhubung waktu sudah mulai habis dan materi yang kita pelajari pada hari ini sudah semua dijelaskan, maka harapan saya kepada anak-anak sekalian dengan mempelajari materi ini dapat menjadikan anak-anak sekalian lebih baik lagi dalam menuntut ilmu. Dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akhiri dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.